Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 13 April 2021. Saya akan melakukan analisa untuk besok tanggal 14 April 2021. Analisa akan saya mulai dengan IHSG teman-teman ya. Untuk hari ini IHSG ditutup turun 21,134 poin atau minus atau turun 0,35% ke level 5927,435 ya teman-teman. Nah, seperti yang ada di layar teman-teman, untuk IHSG saat ini ya, itu tadi pagi sempat sentuh support di bawahnya di 5.887. Jadi seperti di sini teman-teman, saya gambarkan sebentar ya. Di sebelumnya itu di sekitar tanggal 31 Maret itu di area ini ya, IHSG sempat sentuh low-nya di situ. Dan hari ini juga sentuh lagi di area situ, lebih dalam sedikit, tetapi tutupannya adalah rebound ya teman-teman. Kalau kita lihat market regional atau bursa regional hari ini sebenarnya juga biasa saja ya. Seperti ini, Hang Seng ini juga plus tapi sedikit. Nikkei plus 0,7%, Shanghai minus 0,45%. Kemudian ini ada Eropa juga positif tapi hanya 0,23 sampai 0,3 sekitar itu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk kondisi regional ya biasa saja seperti itu teman-teman. Untuk IHSG untuk support hari Senin besok itu, hari besok itu maksud saya tanggal 14 April ya, itu adalah supportnya di 5.887. Untuk resisten masih kita gunakan 5.985. Oke teman-teman, di beberapa hari kemarin karena kondisi juga tidak begitu menggembirakan untuk kondisi market ya. Saya kemarin kan hanya banyak melakukan scanning saja, dan beberapa saham yang saya scanning itu juga sebenarnya pergerakannya bagus saja ya. Sekitar 5 hari yang lalu dari hasil output scanner itu ada satu saham yang hari ini pergerakannya bagus teman-teman, yaitu TBIG. TBIG ini sekitar, ini saya awali yang pertama ya teman-teman. Satu adalah TBIG. Ini adalah satu saham yang sekitar 5 hari yang lalu itu ada sinyal ini teman-teman, ada sinyal Golden Cross MA5 ke 20 ya, seperti yang ada di layar nih teman-teman. Saya jelaskan kondisi teknikal untuk TBIG, bahwa TBIG ini dalam tren kenaikannya ya. Dalam tren kenaikannya ini ada swing low, swing high, kemudian dia koreksi ya. Koreksinya itu menembus resisten di 23, 38 sampai 50, overshoot sedikit ke ya antara 50 sampai 61 ya. Overshoot atau berlebihan di sini di area biru ini. Namun kemudian mantul ya, terus kemudian sekitar ya 5 hari yang lalu ada sinyal Golden Cross. Jadi waktu saya scan dengan menggunakan scanner Golden Cross MA5 20, maka untuk TBIG ini terbaca ada Golden Cross, dan setelah Golden Cross harganya memiliki kecenderungan meningkat, dan untuk support masih gunakan di 2015, resisten masih di 2175. Dan untuk hari ini untuk TBIG berhasil menembus 2 resisten, yaitu resisten di retracement 38 yaitu di 2180, dan resisten lagi sebenarnya udah sempat tembus di resisten 2383 2380-an ya. Namun kemudian tidak kuat ya. Jadi tutupnya adalah sekitar 2 poin atau 2 poin, maksud saya 20 poin di bawah resisten 23 retracement. Jadi sebenarnya untuk pergerakan bagus, jadi breakout ya. Secara tren kita lihat adalah breakout ya. Kemudian dorongan volumenya oke. Ini untuk TBIG ya, trennya dia breakout. Kemudian secara volume oke, secara momentum dia untuk momentum bermain di atas 0 hari ini ya. Kemudian untuk MACD itu juga sudah di atas 0 selama 5 hari, dan hari ini untuk MACD-nya ada kenaikan yang pesat ya. Kita lihat untuk weekly-nya juga sangat oke. Secara daily sangat oke teman-teman ya. Weekly-nya
Ini weekly-nya atau TBIG juga sangat oke. Resistennya sih kita lihat, kalau kita lihat dari weekly ada di 2700. Itu bulan Februari kemarin sempat kesentuh. Kalau kita lihat dari monthly sama di 2700. Jadi ini saham masih perfect bullish secara monthly, kemudian secara weekly juga perfect bullish. Sebentar saya cek dulu supaya lebih jelas. Saya memberi informasi ke teman-teman. Dan juga secara daily perfect bullish. Jadi silahkan dicatat TBIG, saya kasih bintang. Ini saham bagus, udah dibahas berkali-kali teman-teman ya. Oke, karena kita bicara TBIG, maka selanjutnya adalah kita bicara juga TOWR ya. TOWR. Nah, kondisi TOWR seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk TOWR ini di dalam satu tren naiknya ini koreksi itu sampai di retracement 23, turun lagi ke 38, ke 50, ke 61. Nah, perhatikan teman-teman, ini area kotak ini ya, area yang saya kotakin warna biru ini untuk TOWR. Ini adalah satu area konsolidasi, dan untuk TOWR hari ini harganya adalah Golden Cross MA5 20 daily ya, harganya Golden Cross MA5 20 daily dan harganya tepat di resistan 1125. Ini satu barang ini untuk TOWR ini harganya mantul dari retracement 61. Jadi bagi teman-teman yang masuk dan bagi yang menggunakan support resist Fibonacci, maka target jualan terdekatnya adalah di retracement 38 atau di 1175 ya. Yang kedua saya catat TOWR bagus juga. Jadi secara tren dia dari support konsolidasi saat ini berada di resistan, hampir di resistan konsolidasi. Kemudian untuk besok untuk support masih ya, support gunakan aja di 1125, resistan di 1175. Kita lihat untuk volumenya. Volume hari ini ada advance volume kenaikan ya. Ini teman-teman yang saya lingkarin ini. Di sini ada volume ya. Kemudian MACD hari ini juga sudah dekat sekali dengan 0. Dan untuk momentum sudah mulai di atas 0 untuk hari ini. Jadi pergerakannya oke ya. Tower oke. Kemudian saya lanjutkan dengan Indosat. Indosat ini juga sering sekali saya bahas. Jadi teman-teman yang sering ikuti channel saya tentu ingat ya. Ada yang nanya ini kapan bahas Indosat. Jadi Indosat itu udah sering sekali dibahas ya. Indosat itu udah sering sekali dibahas teman-teman ya. Oke, Indosat di sini karena dia udah turun terus dia udah naik. Jadi saya menggunakan tren ini teman-teman ya. Tren turun ini untuk melihat resistan dari Indosat. Indosat ini udah naik dan tembus resistan di 23, 38, 50, 61, 76 dan dia konsolidasi di 76 cukup lama, breakout. Breakout di sini ya, di area high-nya 6.500. Kemudian sampai 7.300 dan kemudian turun lagi. Ya, seperti itu dan naik lagi. Kalau kita lihat nih teman-teman, ada satu uptrend channel yang dibentuk oleh Indosat. Jadi dalam pergerakannya ini Indosat ini membentuk satu uptrend channel di mana untuk hari ini harganya sempat keluar dari channel itu namun closing masuk kembali ya, teman-teman ya. Closingnya masuk kembali. Oh ya, teman-teman, tema dari video analisa teknikal hari ini adalah temanya ini trading cepat, paling tepat kondisi saat ini. Jadi kenapa hari ini saya angkat temanya adalah trading cepat, paling tepat untuk kondisi saat ini? Ya karena berkaitan dengan kondisi saham teman-teman ya. Saham-saham yang saat ini kita lihat seperti Indosat ini, kondisinya ketika dia naik kenceng dan terus juga naik sehari itu dalam 4 hari turun seperti itu. Dan hari ini mulai naik lagi. Nah, nggak tahu untuk besok kita mesti perhatikan karena untuk harga dari Indosat ini masih berada di support dari
uptrend channelnya. Dalam arti begini teman-teman, untuk kondisi saat ini banyak saham yang turun dalam tapi juga kadang tiba-tiba naik kenceng tapi terus kemudian turun. Nah, kondisi seperti ini memaksa kita harus memasang take profit bagi teman-teman yang sudah ambil barang seperti Antam, seperti Doit yang kemarin naik kenceng, nah terus kemudian hari ini turun. Maka strateginya teman-teman tetap harus pasang yang namanya take profit ya, karena kalau tidak dipasang nanti kalau harganya balik teman-teman keseret jadi minus seperti itu. Untuk Indosat kita tambahin analisa dulu ya, volumenya di atas MA5, momentum di atas 0, dan untuk MACD-nya masih 2 hari ini masih di bawah 0 teman-teman ya. Oke teman-teman, karena lama saya tidak mengupdate saham-saham yang biasanya saya update, ini saya update aja sekalian. Tadi kan TBIG, Tower, Indosat, Telkom ya. Oke Telkom ya teman-teman. Ada yang minta juga. Ini coba saya perpanjang garisnya ini Telkom ini ya. Bentar. Oke teman-teman, untuk Telkom ya. Telkom itu kan dia sempat naik terus kemudian turun. Nah dalam tren turun ini sebenarnya Telkom sempat naik dan turun, naik turun lagi sampai terbentuk satu pola simetrik teman-teman ya. Pola simetrik nih saya baca ada pola simetrik tepat di sekitar 50% dari retracement turunnya ini teman-teman. Jadi untuk saat ini untuk Telkom kalau kita lihat kalau dari retracement ini Fibonacci-nya maka supportnya adalah di 3275 dan resistannya ada di 3345. Kita lihat untuk hari ini untuk Telkom itu harganya sebenarnya keluar dari support ini teman-teman, support triangle, symmetric triangle yang saya bikin ini, tetapi closingnya adalah masuk lagi. Nah, apakah support dari ini, triangle ini bisa menjadi support kuat ya, karena ini berdekatan juga dengan support di 50 retracement. Apakah ini bisa menjadi support yang menahan pergerakan harga Telkom untuk tidak lebih dalam turun lagi seperti itu. Ini adalah sekilas update saya untuk Telkom karena tadi saya bahas di saham TBIG, Tower, Indosat, Telkom. Selain itu juga saya bahas saham EXL teman-teman ya. Oke, EXL ada yang minta untuk dibahas. Ini saham masih dalam downtrend teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat sekilas ini ada satu titik yang banyak dilalui ya. Seperti ini titiknya. Perulangannya di Excel cukup jelas sebenarnya perulangannya ya. Jadi satu trennya naik, turun, naik lagi, turun. Ini sebenarnya trennya itu saat ini tren naik ini udah kehapus. Dan area saat ini ya, area yang saya kira-kira garis ini area penting. Kalau Telkom kalau Excel nggak kuat, ini kemungkinan akan turun lebih dalam. Silakan dicek volumenya masih biasa saja, jadi kemungkinan ya saat ini masih sideways di area ini ya teman-teman. Kalau tidak break lebih dalam dengan volume, maka kemungkinan ya masih di area garis biru ini, karena di area garis biru ini adalah area rejection atau area demand yang sebelumnya pernah dilalui dalam historik harganya XL ya. Oke teman-teman, update berikutnya adalah saham Karya. Ini saya jadikan satu saja karena update saya singkat saja untuk saham Karya ya teman-teman. Oke, untuk saham Karya teman-teman, jadi di sini saya udah bikin satu kotak di bawah ini, artinya ini adalah kotak konsolidasi saham Karya selama dia berkonsolidasi di bawah ya. Ini ada satu kotak saya bikin seperti ini ya. Oke. Jadi untuk saham Karya di Karya dalam tren naiknya, koreksinya sampai 51 dan saat ini konsolidasi di area retracement 61. Saya kasih warna lain aja supaya terlihat. Nah, seperti ini. Saat ini konsolidasi di area 61 retracement sudah berapa hari? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8 hari bursa ya, udah 2 minggu konsolidasi di area 61. Jadi boleh dibilang 61 saat ini menjadi support kuat penurunan dari Adikarya untuk tidak turun lebih jauh. Kalau kita lihat historik harga sebelumnya di area ini juga ada demand ya. Nah,
ini adalah area 61 dari tren naiknya ya, koreksinya. Jadi apabila untuk adikarya ini mengalami penguatan dengan dorongan volume, maka kemungkinan kalau take profit lari itu di kisaran di sini atau di 1450. Jadi kalau misalkan harga adikarya ini menguat, mantul dari 61, maka target jualannya minimal di 61 di 38 retracement atau di 1450. Tetapi teman-teman mesti lihat walaupun ini adalah target minimal, tetapi apabila dalam perjalanannya nanti di area merah ini ada di area yang merah jadi resisten ini ada dorongan volume kuat, mungkin akan lari lebih kencang. Ya, misalkan candlenya adalah White Marubozu. Tetapi apabila mungkin dalam perjalanan di sekitar 50 ini banyak candle-candle shooting star, mungkin akan berat bagi adikarya untuk naik ya, seperti itu. Adikarya kemudian akan saya cek berikutnya adalah Wika. Wika teman-teman secara tren juga masih sama. Saat ini dari tren naiknya Wika sudah koreksi udah sangat ekstrim sampai ke 76 ya koreksinya, dan di area saat ini masih ya konsolidasi. Saat ini konsolidasi dengan candle hari ini adalah doji, artinya perlu konfirmasi besok bentuk candlenya seperti apa ya, karena 2 hari yang lalu candlenya adalah turun bearish dan hari ini muncul doji, sehingga perlu konfirmasi besok. Karena untuk Wika ini harga di bawah MA 200 dan harga MA5 dan MA20 semuanya menukik menuju ke bawah. Bahkan untuk MA5-nya udah dead cross MA200. Memang kemungkinan besar untuk Wika ini masih cenderung turun teman-teman ya. Adikarya pun sebenarnya juga masih cenderung turun. Update saya berikutnya adalah PTPP. PTPP secara bentuk persis dengan Wika teman-teman ya. Jadi dalam koreksinya ini sampai 76, harga di bawah MA200 dan MA5 cross down ataupun dead cross MA200. Jadi kecenderungannya masih turun walaupun candle hari ini adalah bentuknya ini adalah hammer ya teman-teman ya. Itu PTPP. Oke, WSKT dalam tren naiknya koreksinya sampai 76. Untuk WSKT juga sama, harga di bawah MA 200. Untuk support itu bisa gunakan 76 di 860, resistan bisa gunakan di retracement 61 atau di 1090. Kalau untuk Wika itu hari ini secara candle udah ada perlawanan ya teman-teman, sudah ada perlawanan dari buyernya. Tinggal kita lihat besok untuk kondisi dari saham adikarya Wika, PTPP, WSKT. Kemudian saya cek juga WSBB. Ya, WSBB juga secara chart sama teman-teman, dalam tren naiknya itu koreksinya sampai 76 sama dengan Wika, PTPP. Sama ya, bentuknya sama. Sampai di sini dia koreksinya 76. Cukup sangat ekstrim bahkan seperti itu ya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah multipolar ya. Multipolar kita lihat. Nah hari ini multipolar itu sudah mulai mengalami koreksi ya. Ya memang satu saham tuh kalau naik ya tidak mungkin naik terus. Kalau turun juga tidak mungkin turun terus. Ya multipolar ini kan candlenya kemarin adalah shooting star. Dan shooting star itu kalau bagi saya perlu membaca candle setelah shooting star. Dan candle setelah shooting star juga sama, bearish shooting star juga. Cenderung bearish, hampir full Marubozu, hampir full ya. Kondisi seperti ini artinya adalah seller mendominasi pergerakan harga multipolar saat ini ya. Dan untuk multipolar sendiri itu harga MA5 itu ada di 163. Dan selama kenaikannya dalam 3 hari ini belum sentuh di MA5. Jadi mungkin kalau besok turun lagi, maka 163 itu adalah salah satu resistan paling dekat yang mungkin bisa dicapai oleh multipolar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat harga di moving average 20 itu mungkin di sekitar, sebentar saya keganggu dengan bentuk chart ini, saya hapus. Nah, harga MA5-nya itu adalah di
Harga MA20 maksud saya, MA20 itu ada di 123. Jadi multipolar ini karena naiknya terlalu kencang ya, karena naiknya terlalu kencang, maka ini harga MA5-nya ya kan, ini harga MA20. Yang MA20 ini masih jauh teman-teman di 123, untuk MA5-nya di 163. Memang jarak antara MA5 ya, MA5 dan 20 yang jauh ini menandakan bahwa tren pergerakan dari multipolar ini sangat kuat. Jadi pantau saja di titik 163 ya, dan juga titik di 161. Karena 163 adalah support MA5 dan 161 adalah target yang sebelumnya udah kehit, udah kecapai, yaitu target dari retracement 161 dari tren turunnya ini teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah multipolar adalah MPPA. Ya, MPPA untuk hari ini sebenarnya udah naik kenceng banget ya. Udah naik kenceng banget dan udah mulai koreksi juga. Ya, untuk MA5 terdekatnya itu ada di 514. 514 itu support MA kalau menggunakan MA5, kalau menggunakan MA20 supportnya di 322. Berdekatan dengan support di 161 retracement atau di 330 yang sebelumnya menjadi target teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebagai gambaran tadi untuk multipolar ya, karena saya di Mirai tidak bisa melihat retracement yang lebih banyak, jadi saya gunakan trading view untuk multipolar ya teman-teman. Support apabila menggunakan retracement adalah di 157 ya, 157 itu juga supportnya. Kemudian support berikutnya adalah 134 ya. Itu adalah untuk multipolar. Oke, kemudian untuk MPPA ya. Ya, kita akan lihat support resist juga untuk MPPA teman-teman ya. Jadi untuk MPPA ini teman-teman itu support MA-nya di 515 ya. Untuk support retracement 361 tuh ada di 460-an ya. Mirip-mirip 460-an. Oke teman-teman, saham berikutnya yang saya bahas adalah SAME. SAME ini udah berulang kali dibahas ya. Ini saham saya masih pegang dari harga 350 dan sudah nambah lagi di 400-an ya. Nah, seperti ini untuk SAME teman-teman ya. Saya geser dulu, ini kok kayaknya mengganggu tulisannya. Nah, SAME teman-teman hari ini hit 570 itu di 570 ya. Kalau kita lihat kan candlenya itu kemarin sudah sentuh high 510, terus kemudian konsolidasi di high 510 itu sudah 4 hari bursa ya. Kemudian hari ini harga sempat turun di bawah MA5 sampai 500-an, kemudian naik sampai sebenarnya hari ini tertingginya adalah di 575 teman-teman ya. Nah, untuk SAME targetnya kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk SAME ini kalau kita lihat dari ini tren turun ini ya teman-teman. Ini tren turun ini yang saya garis ini. Kegeser, sorry, saya agak susah bikinnya. Ya intinya tren ini teman-teman. Ya, tren turun ini. Kalau saya cari tren turun ini kemudian ketemu high-nya. Sebenarnya untuk SAME ini 575 adalah target pertama ya, kenaikan dari tren turun ini, terus di retrace ke atas target pertama di 575. Jadi ini sebenarnya udah target pertama untuk SAME teman-teman ya. Kalau kita lihat menggunakan resistan dari weekly, maka ketemu di sini di nilai 690. Itu tercapai di November 2017. Itu bisa dilihat di chart weekly teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat chart weekly untuk SAME ya, dia saat ini hampir ketemu dengan resistan yang cukup kuat, karena resistan ini sudah dites berkali-kali ya, membentuk satu lorong sideways seperti ini. Jadi kondisi untuk SAME saat ini penting sekali dipantau karena 575 itu adalah satu resistan. Berikutnya ada resistan juga di 690. Jadi prinsip saya sih, saya masih pegang barang, bahkan di satu rekening saya ada satu SAME penuh, saya pegang, saya isi dengan SAME teman-teman ya.
terus kemudian ini saham juga saya bahas udah lama sekali, jadi teman-teman saya harap tidak merasa ketinggalan karena saya membahasnya tidak cuma sekali dua kali ya. Oke teman-teman, ini saham juga yang saya sering bahas nih, saat ini pergerakannya sedang turun, yaitu Delta Dunia. Ya teman-teman, seperti ini kita geser dulu. Nah untuk Delta Dunia teman-teman, nih pergerakannya nih dari satu tren turun, nih naik lagi dan saat ini cenderung turun. Untuk Delta Dunia dalam weekly ini ada satu hampir pola berulang seperti ini teman-teman ya, pola perulangan dalam satu tren ini. Jadi untuk support saat ini menggunakan, kalau weekly menggunakan 345 itu hampir sudah kesentuh hari ini sebenarnya. Minggu ini maksudnya udah kesentuh, jadi perhatikan di support 345 dan resistannya gunakan di 370 untuk weekly. Nah kita lihat sekarang daily dari Doit ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, tadi kan saya gambarkan di area kiri ada sideways, kanan juga. Nah untuk Doit saat ini dari tren naiknya ini, Doit ini koreksinya udah ekstrim, udah sampai ke 61, sudah overshoot ya. Jadi kalau misalkan besok Doit itu naik, karena hari ini candlenya adalah doji, perlu konfirmasi besok. Kalau Doit ini naik, maka target jualnya singkat aja hanya sampai di 395 di sini. Kalau misalkan naik dari retracement 61. Tapi kita nggak tahu besok naik atau enggak, karena hari ini candlenya adalah doji, di mana kemarin adalah turun dalam dan hari ini doji, berarti besok perlu konfirmasi. Kalau besok masih black marubosu, maka confirm untuk Doit akan menuju retracement 76 atau di 330. Sekali lagi teman-teman, saya sampaikan ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk saat ini tema yang sering saya sampaikan adalah trading cepat paling tepat untuk kondisi saat ini. Kenapa ya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk saham seperti Doit pun seperti ini yang kemarin naik kenceng juga sudah turun ya, seperti itu. Turunnya sudah sangat ekstrim, dari tren naiknya turunnya udah sampai retracement 61, bahkan overshoot atau bahkan sudah melewati retracement 61. Itu pentingnya kalau teman-teman dalam trading ini selalu punya trading plan, harus ada take profitnya seperti itu. Baik, yang saya bahas berikutnya adalah ASA teman-teman ya. Nah, ASA satu saham yang juga sering sekali saya bahas. Ini saham juga teman-teman banyak yang punya. Dalam tren naiknya untuk ASA ya, tren naiknya dari 450 sampai atas tuh, ASA sebenarnya harganya selalu patuh kepada ini ya teman-teman. Setelah naik dia konsolidasi di MA5, MA20. Naik konsolidasi MA5, MA20 yang saya bulatin warna merah ini. Nah terus kemudian dalam tren naiknya itu untuk ASA itu koreksinya itu cantik sekali, karena koreksinya dalam tren naiknya ini, tren yang saya tarik hanya tren ini sampai sini ya. Untuk ASA ini swing low-nya teman-teman ya, bagi yang belum belajar Fibonacci ini swing low-nya. Terus kemudian ini adalah swing high-nya ya. Dalam swing low ke swing high, koreksinya itu hanya sampai retracement 23 dan melanjutkan kenaikan lagi. Kondisi seperti ini menjadikan ASA ini adalah sebagai satu saham yang sangat powerful kenaikannya ya, karena secara koreksi dia hanya sampai 23 retracement dan mantul lagi seperti itu. Untuk ASA kalau kita lihat di weekly, dia 2080 all time high ya, all time high teman-teman. Jadi untuk saham-saham all time high modenya adalah buy on weakness ya. Kemudian ada satu pepatah penting di dalam saham-saham yang all time high adalah the sky is the limit. The sky is the limit artinya karena ini saham selalu membentuk harga baru, maka boleh dibilang tidak ada musuh, tidak ada orang yang mau menjualnya, istilahnya belum terbentuk yang namanya supply seperti itu. Jadi ketika satu saham itu belum terbentuk yang belum terbentuk yang namanya supply, maka ketika saham itu naik tidak ada musuhnya. Kecenderungannya masih akan berlanjut naik sampai saham tersebut ya mungkin majority dari holdernya, atau boleh dibilang makernya, boleh dibilang orang yang pegang paling banyak, sampai mereka take profit,
maka kemungkinan fase naiknya masih akan lanjut. Tetapi kalau misalkan majority holdernya atau orang yang pegang atau big fund ataupun ya investment firm yang memegang ini barang untuk satu tujuan investasi tertentu dan mereka keluar dalam jumlah besar, ya tentu bisa turun kuat seperti itu. Ingat di dalam hukum volume bahwa ketika satu saham naik dengan dorongan volume maka kenaikannya akan lanjut, dan ketika satu saham itu turun dengan dorongan volume turun yang besar maka kemungkinan juga akan lanjut. Nah, apakah saat ini sudah ada volume-volume besar seperti itu? Nah, silakan teman-teman cek ya. Kalau pada saat naik ada dorongan volume, berarti itu bagus kenaikannya. Seperti hari ini, harga dari ASA adalah naik dan ada dorongan volume, berarti untuk ASA kenaikannya adalah sehat seperti itu. Oke, 5 terakhir itu adalah saham yang sering saya bahas, sering saya tradingkan. Kemudian adalah ESA. ESA ini saya juga ada. Ini barang juga secara bentuk ya, secara bentuk masih sangat bagus, masih perfect bullish. Harga di atas MA5, MA5 di atas MA20, MA20 di atas MA200 ya teman-teman. Dan jarak antara MA20 dan MA5 adalah jauh. Artinya secara tren ini sangat kuat ya, trennya sangat kuat ya. Penurunan kemarin untuk ESA ini itu belum nyampe di MA20-nya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah kenaikan ESA ini dari 15 Maret itu belum pernah menyentuh MA20. Ya memang sudah menyentuh MA5, tapi untuk ke MA20 itu adalah belum. Dan kecenderungannya adalah overshoot sedikit, tidak sampai menyentuh MA20 dan sudah rebound kembali. Seperti hari ini, bahkan sentuh, kita cek dulu ya, belum high-nya, tapi sentuh high yang sekitar sebulanan ini disentuh. Tanda panah ini adalah tanda ketika saya analisa dari ESA ini beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita lihat dari weekly, ESA itu punya resistan Februari 2019 di 434. Kalau kita lihat monthly, ya 434. Jadi perhatikan titik 434, masih jauh sih untuk saat ini. Untuk ESA. Seperti itu update saya untuk ESA. Nah, kemudian saham yang kemarin juga sebenarnya pergerakannya cukup bagus adalah Medco. Nah, Medco 3 hari yang lalu sebenarnya mulai ada rebound dan hari ini sekali lagi candle-nya adalah bearish hari ini dan kemarin ya. Jadi 3 hari yang lalu muncul bentuk candle yang bagus, tetapi 2 hari ini dijawab candle-nya bearish atau turun. Itulah kenapa di video hari ini saya sampaikan ya, yang tadi, yaitu trading cepat mungkin paling tepat untuk kondisi saat ini, seperti itu ya. Nah, seperti kita lihat untuk Medco, ini kita udah nggak bisa menggunakan tren ini ya. Kita udah nggak bisa menggunakan tren ini karena udah kebentuk, kita udah nggak bisa gunakan karena udah kebentuk new low-nya ya. Karena udah kebentuk new low-nya, jadi trennya kita masih belum tahu sampai kapan dia akan turun. Kita gunakan ini pun masih belum bisa ya. Ya bisa kita gunakan ini bisa karena apa? Karena ini dari high-nya di sini. Ya, kemudian tarik low-nya di sini ya. Sebenarnya dari di low-nya ini adalah swing high-nya teman-teman. Ya. Kemudian ini adalah swing low-nya. Nah, kemudian dari swing high ke low koreksinya udah mulai naik. Tapi ketemu resistan di 23. 23 kembali lagi ketemu mencari support di 550. Jadi untuk Medco saat ini kembali mencari dasarnya. Nah, nanti dasarnya di 550 atau 560 itu di breakdown atau enggak. Kalau di breakdown dengan volume kemungkinan akan turun ya. Karena di sini juga ada MA 200 di 530. Oke teman-teman, itu tadi saham-saham yang saya update hari ini. Kalau dari hasil scanner saya cek hari ini tidak banyak. Ini saya cek dari Golden Dead Cross 520. Yang kedeteksi hanya BBAI ya. Kemudian kalau kita cari Dead Cross-nya cukup banyak. Salah satunya Sido, Gajah Tunggal, Excel ya. Seperti itu.
Kalau kita lihat breakthrough moving average, close, simple, upward 5, atau harga yang menembus MA5 moving average, kita cek. Nah, seperti ini. Ini adalah saham-saham yang secara scanning, hasil scanningnya terbaca ya. Saham-saham yang secara ini teman-teman ya, secara harga itu bergerak di atas MA atau menembus ke atas MA5. Silakan dicatat. Tadi juga sebagian udah saya bahas ya. ADI tadi udah kita bahas bahwa ADI dari ketiga saham karya adalah paling bagus, paling advance. Harga saat ini untuk ADI adalah menembus MA5-nya. ASA tadi juga udah kita bahas ya. Cash, Chen, ERA, oke, ERA kita bahas. Ya, ERA ini teman-teman ya, ERA ini pergerakan harga ERA memang harganya nembus naik dari MA5 ya. Bahkan sempat sentuh di MA20 tapi turun balik lagi. Kalau kita lihat secara peta harga MA ini Fibonacci teman-teman ya. Untuk ERA saat ini koreksi dari tren naiknya itu hanya sampai 38. Ini bagus, koreksinya kecil aja. Namun untuk ERA ini masih sideways di antara 485 dan 535. Jadi perhatikan besok 535 kalau break ya kemungkinan untuk ERA akan kembali menjadikan 535 sebagai support ya. Ini 535 penting itu di break dulu baru besok kita bicara selanjutnya untuk ERA ya. Setelah ERA ini ada Bevin saya nggak pernah bahas. Cash, Chen, nah Chen juga berapa kali saya bahas. Bevin oke udah saya bahas aja tapi saya belum nggak trading, cuma sekali trading aja teman-temannya. Nah oke teman-teman, untuk Bevin kita lihat kalau dari kita gunakan tren singkat aja ya. Oke, kita coba analisa untuk Bevin. Nah, Bevin kalau kita lihat nih ini ada ini kalau kita lihat koreksi kemarin ya. Nah kalau dari sini koreksi kemarin 38, jadi simpel aja, jadi masih lanjut, kita tarik aja dari sini. Jadi untuk Bevin itu dalam tren naiknya dari sini ke sini ya teman-teman, koreksinya dari tren naik dari sini ya, swing low ke swing high sini. Koreksi Bevin kemarin tuh sampai 38 teman-teman ya. Ini sampai 23 di sini. Kemudian sampai 38. Jadi sebenarnya untuk dari tren naik ini Bevin masih normal aja sih koreksinya. Koreksi sampai 23 lanjut masih oke. Koreksi dari 38 lanjut juga masih oke. Jadi apabila untuk Bevin ini koreksinya hanya sampai retracement 38 atau sampai 60 dari tren ini, tren naik ini. Dari tren yang ini saya gambarkan ya. Saya gambarkan trennya dulu. Ya, dari tren naik ini. Terus dia koreksinya saat ini 38 dan dia tembus naik lagi. Itu kalau dia besok menguat lagi, maka resisten berikutnya di 840 ya, 840 ya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa manfaatin kayak Bevin ini juga sebenarnya bagus untuk trading teman-teman ya. Waktu dulu kan banyak grup yang bahas waktu masih di 800-an, terus koreksinya itu kan sempat ekstrim juga nih sampai 6, dari 840 sampai 650-an. Saya sebenarnya mantau terus sih untuk Bevin ini, tapi saya nggak masuk ya. Kayaknya secara bid over juga Bevin ini tebel-tebel ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini termasuk tebel bid overnya untuk Bevin ya. Saya sebenarnya mantau juga tapi cuma trading sekali 2 kali untuk Bevin ya saya. Oke, Bevin, Chen ya. Tadi Bevin terus Chen kan pernah saya bahas juga. Nah, Chen juga secara chart bagus. Ini telekomunikasi ya. Oke, sebentar saya catat dulu ya. ERA, Bevin, Chen. Nah, Chen secara chart bagus teman-teman, dari tren naiknya koreksinya sampai 23. Oh enggak, dari tren naiknya koreksinya sampai ke 50 ya, 50. Jadi 50 sini. Oke, saya tarik dulu 50. Ya di sini, terus kemudian mantul
Hari ini untuk harga sempat menembus support di 23 retracement atau di 265. Tapi kemudian mantul dan bahkan hampir tembus high-nya. Ini bagus, silahkan dimasukkan. Chen, saya kasih bintang ya. Saya kasih bintang. Bagus ini pergerakannya. Dari hasil scanning tadi. Oke. Chen, ESA masuk, kita bahas tadi IND. Crash. Nah, Crash juga saya catat. Crash ini juga kemarin kan saya masukkan juga ya ininya. Crash ini kalau nggak salah tadi minus ya. Coba kita cek ya. Ya, Crash ini nggak minus sih. Hari ini kita cek dulu. Crash low-nya. Oh iya, Crash hari ini sempat minus. Tadi saya sempat cek juga. Nah, teman-teman ini Crash, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan hari ini kan kondisi market yang masih sangat volatile seperti ini. Harus pasang take profit ya, supaya ketika harganya turun seperti Crash ini kan dalam kenaikannya yang bagus sekali sebenarnya pada hari keempat kemarin, terus turunnya juga bagus sekali karena turunnya sampai menghapus kenaikan yang 4 hari yang lalu. Jadi 4 hari yang lalu naik, tapi hari ketiga yang lalu dan 2 yang lalu turun, bahkan hari ini lebih rendah dari 4 hari yang lalu. Tetapi terus naiknya juga hampir menyentuh kenaikan 4 hari yang lalu. Jadi sideways-nya ini udah sangat ekstrim. Kondisi ini memang boleh dibilang ini kondisi yang ideal untuk trading, dengan catatan teman-teman ada waktu dan bisa menggunakan kesempatan untuk trading tersebut. Untuk Crash saat ini supportnya menggunakan 640, resistannya menggunakan 695 teman-teman ya. Jadi yang saya pakai untuk analisa dari Crash ini adalah dalam tren naik ini terus dia koreksinya sampai 61. Target jualan dari Crash ini ya setidaknya di 38 atau di 700-an ya. Di resistan yang saya sebut tadi di 695. Oke, kemudian ada link LSIP, SMGR, TGRA, Tower. Tower tadi udah kita bahas. Jadi saham yang kita bahas hari ini sebenarnya banyak yang bersamaan dengan output hasil scanner ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment membahas beberapa saham termasuk saham yang saya analisa berdasarkan Golden and Dead Cross dan juga berdasarkan breakthrough the moving average atau harga naik menembus moving average 5. Demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.